30 tahun yang lalu, teknologi dirayakan karena janjinya untuk meningkatkan kenyamanan dan konektivitas. Hari ini, meskipun tidak diragukan lagi telah memenuhi janji-janji tersebut, hadir dengan serangkaian tantangan baru. Kegiatan sehari-hari kita sekarang secara signifikan terpapar polusi dari gadget teknologi, sangat kontras dengan lingkungan yang relatif bebas teknologi di masa lalu. Hai, nama saya Simon Low, dan saya di sini untuk berbicara tentang radiasi elektromagnetik, juga dikenal sebagai EMR. Dan apa yang sebenarnya dilakukannya pada tubuh kita, perangkat sehari-hari kita, sambil membuat hidup kita lebih mudah, membombardir kita dengan radiasi elektromagnetik, EMR yang bisa berbahaya, paparan EMR yang konstan, yang dipancarkan dari Wi-Fi, router, hingga teknologi yang dapat dikenakan, menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan kesehatan jangka panjang. Rentetan konstan ini adalah bentuk polusi modern, meresap, namun tidak terlihat, menyelimuti kita tanpa jejak yang terlihat. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia, seperti yang kita kenal sebagai WHO, telah mengklasifikasikan medan elektromagnetik frekuensi radio sebagai kemungkinan karsinogenik pada manusia, menunjukkan bahwa EMR berpotensi menyebabkan kanker. Para profesional kesehatan seperti Dr. Satvinder telah mempertimbangkan potensi efek samping dari EMR, mengutip bagaimana anak-anak sangat rentan otak. Anak-anak, seperti hipotalamus, cenderung menyerap 1 hingga 2 kali lebih banyak medan elektromagnetik daripada orang dewasa. Tapi jika Anda melihat sumsum tulang anak, itu menyerap, luar biasa, 10 kali lebih banyak radiasi elektromagnetik daripada orang dewasa. Otak jauh lebih mudah menyerap, tengkorak lebih tipis, dan karena ukurannya relatif lebih kecil, jika saya memberi Anda dosis yang sama, jaringan yang lebih kecil akan menyerap lebih banyak daripada jaringan yang lebih besar. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menjauhkan alat yang memancarkan radiasi dari Anda, seperti telepon genggam, mematikan semua sumber listrik saat tidak digunakan. Nomor 3, Anda dapat menggunakan penyelaras medan elektromagnetik yang akan menyeimbangkan efek samping radiasi dari alat. Untuk itu, Dr. Satvinder merekomendasikan untuk menggunakan harmonizer medan elektromagnetik yang dapat menangkal efek EMR pada tubuh manusia. Di sisi lain, Profesor Emeritus di Trent University di Kanada, Dr. Magda Harvest, yang memiliki pengalaman tentang efek biologis radiasi elektromagnetik, telah menunjukkan bahwa EMR memiliki efek negatif terhadap darah, jantung, dan sistem saraf otonom. Hal ini dapat menyebabkan gejala-gejala seperti sirkulasi yang buruk, sakit kepala, kelelahan, dan bahkan kesulitan berkonsentrasi. Sekarang, bahwa Anda telah melihat efek sebenarnya dari EMR, Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hal itu dapat berdampak buruk pada kesehatan Anda. Dan mari kita lihat lebih dekat bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap EMR. Tubuh kita lebih rentan terhadap EMR dalam kisaran 30 hingga 300 mHz. Ketika kita menyerap radiasi lebih banyak, sangat mirip dengan spons yang menyerap air. Ketika tubuh kita menyerap EMR, mereka beresonansi dengan organ-organ vital dan frekuensi alami kita. Nah, ini berpotensi menimbulkan efek negatif pada kesehatan kita. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mengelola paparan kita. Komisi Komunikasi Federal Amerika, FCC, telah menetapkan batas-batas tingkat paparan EMR yang dapat diterima. Hal ini untuk melindungi kesehatan masyarakat. Terlepas dari ini, banyak perangkat elektronik yang beroperasi di dekat atau pada batas paparan ini menimbulkan kekhawatiran tentang efek kumulatif dari paparan harian dalam hidup kita. Meskipun Anda tidak dapat menyentuh, melihat, atau bahkan mencium baunya, Anda perlu tahu bahwa EMR selalu ada di sekitar Anda, membuatnya menjadi masalah yang terus-menerus. Dalam demonstrasi berikut ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya maksud. Sekarang, di depan saya memiliki perangkat biasa yang saya gunakan setiap hari. Sekarang, dengan bantuan alat khusus, kita dapat mengetahui dengan tepat berapa banyak radiasi yang keluar dari perangkat ini. Di sini saya membawa detektor radiasi RD9300. Alat ini mampu mengambil kepadatan daya radiasi. Sekarang, perhatikan, apapun di atas 200 dianggap sebagai tingkat radiasi yang tinggi. Jadi mari kita nyalakan.
saya akan meletakkannya di samping laptop, dan seperti yang Anda lihat, pembacaannya jauh, di atas 200. Ini untuk laptop Anda. Sekarang, saya akan ke sini ke tablet, yang saya gunakan setiap hari. Dan ini ada ponsel saya. Mari kita lihat. Sekarang, bayangkan saja bahaya yang dapat Anda lakukan pada tubuh Anda ketika Anda mengangkat telepon dan Anda mulai berbicara di telepon saat telepon berada di samping telinga Anda. Sekarang, dengan mengetahui semua ini, Anda harus pasti mempertimbangkan untuk mengurangi penggunaannya, terutama di antara anak-anak. Tapi mari kita bersikap realistis. Di dunia yang kita tinggali saat ini, hampir mustahil untuk hidup tanpa perangkat ini. Sekarang, bagi Anda seperti saya, yang menggunakan AirPod nirkabel secara teratur untuk berbicara di telepon atau mendengarkan musik saat Anda sedang jogging, Anda harus melihat ini. Sekarang, saat saya membukanya, akan muncul sebuah pembacaan pada detektor. Tapi saat aku memakainya di telingaku, ayo kita periksa. Lihatlah itu, pembacaan yang muncul saat terhubung ke telinga saya dan ke ponsel saya secara signifikan lebih tinggi. Baiklah, sekarang saya tahu bahwa beberapa dari Anda telah memutuskan untuk mengurangi penggunaan perangkat ini, tapi izinkan saya menunjukkan sesuatu kepada Anda. Sekarang, di lingkungan seperti ini, terlihat damai dan seimbang. Namun, sebenarnya masih ada radiasi fundamental yang mengintai. Izinkan saya memperkenalkan rekan saya David. Kita akan menggunakan alat lain yang disebut aplikasi SDR yang dapat Anda unduh di Android. Sekarang, seperti yang Anda lihat, meskipun saya tidak bersentuhan dengan perangkat saya, alat ini dan antena, mampu menangkap radiasi fundamental di lingkungan ini. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik, saya telah menyetel aplikasi ke 72 frekuensi operasi otak kita dan melihat tingkat radiasinya. Bayangkan saja, tubuh Anda saat ini terus-menerus dibombardir oleh white noise ini. Sekarang, Anda mengerti mengapa banyak orang kesulitan tidur nyenyak di malam hari dan sesekali mengalami sakit kepala. Sekarang, sampai pada bagian yang lebih menarik, ini adalah M-Guard. Di sini, sebuah harmonizer lingkungan. Saya akan menyalakan M-Guard, dan mari kita cari tahu apa yang akan terjadi. Dalam 3 hitungan, 1, 2, 3. Lihatlah itu. Lihatlah layar. Sekarang, tingkat radiasi fundamental telah berkurang secara drastis. Terima kasih banyak, David. Sekarang, dengan pelindung dinyalakan, mari kita kembali menggunakan earpod saya. Baiklah, ada di... Dan, mari kita lihat. Ini menunjukkan 0. Terima kasih banyak. Jadi ketika menunjukkan 0 pada detektor radiasi, Anda berada di zona harmonisasi M-Guard. Seolah-olah, Anda mengubah lingkungan hidup Anda menjadi tempat perlindungan, memberikan tubuh Anda dan pikiran kedamaian dan ketenangan. M-Guard menawarkan solusi yang efektif dengan menekan frekuensi eksternal sehingga tidak mengganggu proses alami tubuh kita. Pilihan untuk melindungi diri Anda bukan hanya tentang mencegah ancaman langsung. Ini tentang berinvestasi untuk kesehatan masa depan Anda dan orang yang Anda cintai. Sekarang dengan M-Guard, Anda mengambil langkah proaktif menuju kehidupan yang lebih sehat di dunia yang digerakkan oleh teknologi. Jika Anda menikmati video ini, dan Anda benar-benar merasa ada kebutuhan untuk mulai melindungi orang yang Anda cintai dari IMR, kembali ke orang yang membagikan video ini kepada Anda, dan kunjungi situs web kami di www.mguardm.com. Nama saya Simon, jaga diri Anda, dan tetaplah sehat.